Ya, pada soal kali ini diketahui sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa perilaku dapat diwariskan kepada keturunannya dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace. Kemudian ditanyakan, benarkah pernyataan tersebut? Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi untuk menjawab soal ini kita akan membahas mengenai teori-teori evolusi yang terkenal yang berkembang pada masanya. Yang pertama adalah teori kreasionisme. Teori ini didukung oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa makhluk hidup diciptakan satu kali dalam kondisi lengkap dan tidak mengalami evolusi. Kemudian teori yang kedua yaitu teori katatropisme. Teori ini dikembangkan atau dikemukakan oleh George Cuvier yang menyatakan bahwa terbentuknya kehidupan baru terjadi karena adanya bencana alam yang memusnahkan kehidupan sebelumnya, sehingga nantinya akan terbentuk spesies baru di daerah baru. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori gradualisme. Teori ini dikemukakan oleh James Hutton yang menyatakan bahwa sebuah evolusi disebabkan oleh perubahan-perubahan geologis yang terjadi secara perlahan dari waktu ke waktu. Kemudian teori yang keempat adalah teori uniformitarianisme yang dikembangkan oleh Charles Lyell. Teori ini menyatakan bahwa proses geologis itu terjadi dengan pola dan kecepatan yang sama dari masa ke masa. Kemudian teori yang kelima adalah teori evolusi dari Jean Lamarck. Ini dikemukakan oleh Jean Lamarck yang menyatakan bahwa nenek moyang makhluk hidup itu adalah organisme yang bentuknya sederhana. Kemudian organisme tersebut akan beradaptasi dengan lingkungannya sehingga organ-organ yang dipakai akan mengalami perubahan dan perkembangan sehingga menjadi organ yang lebih kompleks serta perubahan-perubahan tersebut atau sifat-sifat tersebut dapat diturunkan atau diwariskan, ya. Nah, kemudian, teori yang terakhir atau teori yang keenam, yaitu teori seleksi alam. Teori ini sebenarnya lebih populer populer dikenal, eee, dengan teori evolusi Darwin. Namun ternyata, eee, bukan hanya Darwin yang, memikirkan mengenai teori ini. Jadi, eee, tanpa mengetahui bahwa Charles Darwin ini telah mengembangkan teori ini, ada seorang naturalis bernama Alfred Russel Wallace yang juga, mengembangkan teori seleksi alam. Alfred R. Wallace ini nantinya akan mengirimkan sebuah surat kepada Charles Darwin untuk diteruskan kepada Charles Lyell, yang kemudian surat tersebut yang berisi esai akan dipublikasikan bersama tulisan Darwin, yang menyatakan bahwa evolusi ini terjadi karena adanya seleksi alam serta kemampuan suatu individu untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, jadi di sini kita dapat menemukan jawabannya. Kita kembali ke pernyataan pada soal. Ya, jadi pernyataan bahwa perilaku dapat diwariskan kepada keturunannya itu dikemukakan oleh Alfred R. Wallace sesuai penjelasan tadi adalah salah atau tidak benar ya. Karena kenapa? Karena Alfred R. Wallace ini mengemukakan teori evolusi mengenai seleksi alam. Sementara eee, teori bahwa sifat atau perilaku itu dapat diteruskan itu atau diwariskan itu dikemukakan oleh Jean Lamarck yang menyatakan bahwa perkembangan dan perubahan organ-organ tersebut dapat diturunkan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi jawabannya adalah salah. Ya, demikian penjelasan mengenai soal ini. Terima kasih.